Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Maulana dari kelas 10 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geografi pada semester 2. Yang pertama adalah litosfer. Pengertian litosfer adalah bagian dari lapisan bumi yang paling luar. Litosfer terdiri atas dua lapisan, yaitu sial dan sima. Lapisan sial memiliki unsur CO2 dan Ai203, memiliki sifat padat, ketebalannya 35 km, dan terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua adalah lapisan sima, memiliki unsur CO2 dan Mg0, memiliki sifat elastis, ketebalannya 65 km, letaknya di bawah lapisan sial. Batuan penyusun litosfer. Yang pertama ada batuan beku. Batuan yang terbentuk dari magma yang membeku, bersifat homogen, kompak, dan tidak ada lapisan. Contoh basalt, obsidian, dan andesit. Yang kedua ada batuan sediman. Batuan yang terbentuk dari pengendapan pecahan atau butiran batu lain yang melaku. Contoh greksi, konglomerat, dan pasir. 3. Batuan metamorf. Batuan yang terbentuk dari batuan asli yang mengalami perubahan atau metamorfosis, perubahan dalam waktu lama karena kimiawi atau fisik (suhu dan tekanan). Contoh marmer, kuarsit, dan gneiss. Selanjutnya ada awan. Pengertiannya adalah sekumpulan uap air yang mengembun di atmosfer dan bentuk dasar awan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cirrus atau cirrus, berbentuk serat atau rambut. Yang kedua ada cumulus, berbentuk tumpukan. Yang ketiga ada stratus, berbentuk lembaran atau lapisan. Jenis awan. Yang pertama rendah, yaitu kurang dari 2000 meter. Yang kedua tengah, antara 2000 sampai 7000 meter. Yang ketiga tinggi, 7.000 sampai 13.000 meter. Awan tinggi 7 sampai 13 km. Pertama ada cirrus, terdiri atas kristal es berbentuk seperti benang atau bulu putih. 2. Cirrostratus, awan transparan terdiri atas kristal, penyebab adanya lingkaran cahaya di matahari. 3. Cirrocumulus, berbentuk bulu halus atau awan kecil. Yang kedua ada awan tengah dalam kurung 2 sampai 7 km. 1. Altocumulus, berbentuk kumpulan awan berwarna abu-abu gulungan seakan teratur bentuknya. 2. Altostratus, berbentuk lapisan awan berwarna abu-abu pekat. Penyebab gerimis. Awan rendah 0 sampai 2 km. Yang pertama stratocumulus, berwarna abu-abu, berbentuk seperti baris panjang. Yang kedua stratus, berwarna abu-abu merata, penyebab kabut. Yang selanjutnya awan naik 0 sampai 13 km. Nimbostratus, berwarna abu-abu dan garis keluar tidak jelas, penyebab hujan merata dan lama. 2. Cumulus, perkembangan arah vertikal, berbentuk seperti kapas atau kembang kol. Yang ketiga cumulonimbus, berbentuk seperti landasan, penyebab hujan guntur. Yang selanjutnya ada materi hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air, seluruh bentuk air yang ada di bumi, seluruh air dengan lokasi yang ada di bumi, darat atau laut. Siklus hidrologi. Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air. Siklus hidrologi. Siklus air, perjalanan air di bumi, perubahan bentuk dan lokasi air. Tahapan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi, dan perkolasi. Hidrosfer, segala bentuk air perairan yang ada di bumi. Ada 2 jenis perairan di bumi, atau perairan darat, massa air yang mengalir di daratan. 2. Perairan laut, seluruh air yang ada di lautan memiliki kandungan garam lebih tinggi dari perairan laut.
Perairan laut berdasarkan sebab terjadinya. Satu, laut imigrasi karena penurunan dasar laut, contoh palung, rumput laut. Yang kedua, laut transpirasi karena penurunan daratan perlahan atau naiknya air laut secara perlahan. Tiga, laut regresi karena pengendapan lumpur menjadi daratan. Perairan laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona litoral, garis pantai 0 meter. 2. Zona neritik 200 meter dari garis pantai. 3. Zona batial sampai dengan 1800 meter. Sinar matahari tidak dapat menembus dasar lautnya. 4. Zona abisal lebih dari 1800 meter, suhu sangat rendah, tekanan air besar, tidak ada tumbuhan laut. Perairan laut. Wilayah laut Indonesia. 1. Laut teritorial sepanjang 12 mili dari pulau terluar. Hak penuh negara dalam memanfaatkannya. 2. Landasan kontinen. Batas dasar pulau atau benua boleh dimanfaatkan maksimal sedalam 200 meter sepanjang 200 mili. 3. Zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil boleh dilalui negara asing. 4. Laut bebas sepanjang lebih dari 200 mil atau bukan hak. Perairan darat, sungai, aliran air tawar yang mengalir dari pegunungan menuju ke laut. Arah aliran hulu, bagian tengah hilir. 1. Hulu, dataran tinggi pegunungan, mula air sungai. 2. Tengah, lajur jalannya air dan kecepatan mulai berkurang. Hilir, laju air lambat berbelok, terjadi sedimentasi dekat laut. Jenis sungai berdasarkan sumber. Sungai hujan, sungai glacier, sungai campuran. Berdasarkan letak, hulu, tengah, hilir. Berdasarkan volume, sungai episodik, air ada saat musim hujan. Sungai periodik, air tinggi rendah tergantung musim. 3. Sungai eformal, air sedikit saat musim hujan. Berdasarkan pola aliran, pola dendritik, pola rektangular, pola pinet, pola trellis, pola anular, pola paralel atau sejajar, pola radial, pola sentripetal. Danau. Danau adalah lembah yang berisi air. Syarat terdapat gelombang. Ada perbedaan suhu. Permukaan air tidak tertutup oleh vegetasi. Macam danau tektonis terbentuk karena tektonisme. Danau vulkanis terbentuk karena aktivitas magma. Danau tektovulkanis berbentuk karena gabungan tektonik dan vulkanik. 4. Danau karst terbentuk di kawasan kapur yang larut. 5. Danau glasial terbentuk karena es yang mencair. 6. Danau buatan dibuat oleh manusia. Rawa adalah wilayah genangan air yang wilayah genangan air karena lebih rendah dibandingkan sekelilingnya. Mengandung air sehingga tanah bersifat sangat asam, tidak mengalami pasang surut. Macam tanah yang selalu bergenang air, tidak pernah kering. Tanah asam sekali sehingga makhluk hidup susah hidup. 2. Rawa yang tidak selalu tergenang air. Air mengalami pergantian oleh air laut gunung padang. Air menjadi tidak terlalu kusam. Terdapat beberapa makhluk hidup mampu bertahan. Air tanah, air yang terletak di bawah permukaan tanah, ada karena resapan air hujan melewati rongga atau ruang tanah. Lebihan, lebih steril dan kontaminasi, tersimpan pada lapisan batuan di kedalaman tertentu, temperatur konstan atau stabil. Persediaan tetap banyak walaupun sedang kemarau. Macam air tanah, dakai aquifer bebas, freatik, terletak di atas batuan yang kedap air, dalamannya 15-30 meter, contoh sumur. 2. Air tanah dalam aquifer tertekan, agresif, terletak di bawah freatik, digunakan sebagai air minum penduduk kota, hotel, industri, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat disampaikan. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.